Oke, baik adik-adik sekalian, kita coba bahas mengenai polinomial suku banyak ya di bagian teorema sisa. Nah, teorema sisa ini manfaatnya apa sih? Sebelumnya kita bahas tentang bagaimana membagi suatu fungsi sehingga ketika kita bagi kita dapat hasil bagi, kita dapat sisa. Nah, khusus teorema sisa ini manfaatnya adalah untuk mendapatkan sisa, langsung dapatin sisanya. Nah, maka kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan teorema sisa ini. Ingat fungsi polinomial adik-adik, fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Ini apa sih? Kita lihat masing-masing definisi simbolnya ya. Ini fx adalah fungsi polinomial. Kemudian px-nya adalah fungsi pembagi, hx-nya adalah fungsi hasil bagi, dan sx adalah fungsi sisa. Oke. Nah, apa yang menjadi teorema sisa? Ingat, teorema sisa itu didefinisikan dengan jika suku banyak berderajat n dibagi oleh fungsi berderajat m, di mana n dan m-nya hubungannya harus n lebih besar dari m. Maka hasil bagi akan berderajat n kurang m. Nah, hasil baginya itu adik-adik berderajat n kurang m, dan sisa pembagiannya berderajat m dikurang 1. Sebagai contoh, jika fungsi linear, suku banyak dibagi dengan fungsi linear, maka sisanya itu bentuk konstanta. Kenapa? Linear itu pangkat 1 ya adik-adik. Maka kalau 1 dikurang 1 menjadi x pangkat 0. Artinya tidak ada variabel x-nya, maka bentuk konstanta. Yang kedua, jika fx-nya atau polinomialnya dibagi dengan bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu pangkat 2 ya adik-adik, maka sisanya 2 kurang 1, bentuk linear. Dan ketika suatu polinomial dibagi dengan fungsi pangkat 3, maka sisanya sudah pasti bentuk kuadrat karena 3 dikurang 1 ya. Nah, sebagai contoh-contoh soalnya atau aplikasinya kita lihat di dua bentuk. Yang pertama, kita lihat bentuk linear. Jika bentuk linear, fx, suatu polinomial dibagi oleh x kurang a. Nah, ini bentuk linearnya ya adik-adik. Maka kalau ditanyakan soalnya tentang sisa, gunakanlah teorema sisa. Sisanya itu didapat dengan mudah adik-adik, yaitu substitusikan pembuat 0 dari si pembaginya. Contoh, x kurang a sama dengan 0, maka x-nya sama dengan a. Maka pembuat 0-nya itu masukkan ke fungsi, itu langsung dapat nilai sisa. Sebagai contoh soal, kita lihat adik-adik. Jika suku banyak fx, x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 4x tambah 1 dibagi oleh x kurang 2, akan bersisa berapa? Sebelumnya kita bahas untuk dapatin sisa dan hasil bagi, kita selesaikan begini kan? Nah, jadi teorema sisa itu untuk menyederhanakan proses pengerjaannya. Karena yang ditanya tentang sisa, maka adik-adik nggak usah repot menyelesaikannya dengan seperti ini. Gunakanlah konsep teorema sisanya. Maka adik-adik, bagaimana cara kita menyelesaikan soalnya? Kita langsung untuk dapatin sisa, cari pembuat nolnya, pembagi. Oke, x kurang 2 sama dengan 0, maka x-nya 2. Sisanya itu adalah substitusi 2 ke dalam fungsi. Maka F2 itu artinya setiap X, adik-adik boleh ganti jadi 2. 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 9. Sama ya adik-adik? Oke. Kemudian untuk pembagi bentuk kuadrat. Oke, jadi kalau suatu fungsi x dibagi oleh x kurang a dikali x kurang b, akhirnya ketika ini kita jabarkan menjadi bentuk kuadrat ya, maka sisanya sudah pasti bentuk linear. Kita anggap atau kita simbolkan dengan px tambah q. Maka permasalahan kita adalah bagaimana cara dapatin p dan bagaimana cara dapatin q. Cara untuk menyelesaikan ini adik-adik ada dua cara. Ya, cara pertama tentunya metode eliminasi atau substitusi. Untuk tentunya dapatin nilai P dan Q. Maksudnya gimana, Kak?
ketika kita mau menggunakan metode eliminasi substitusi, maka adik-adik tinggal substitusikan pembuat nolnya. Pembuat nolnya ini adalah A, pembuat nolnya ini adalah B. Substitusi kemari adik-adik. Maka boleh kita buatkan menjadi P dikali A ditambah Q itu akan sama dengan FA. Ini juga kita lakukan demikian. Maka P dikali B ditambah Q sama dengan FB. Maka inilah yang kita eliminasi dan substitusi untuk dapatin P dan Q. Kalau cara yang kedua, adik-adik, ini kita gunakan rumus sisa. Ada rumus khususnya. Nah, langsung. Sisa itu adalah, nah kita ubah seperti ini. X dikurang B per A kurang B ini dikali dengan FA-nya. Kemudian X kurang A dibagi dengan B kurang A kali FB. Nah, ini sering digunakan soal-soal masuk PTN. Ya, metode ini. Sangat sering kakak lihat. Maka, adik-adik sekalian sebagai contoh kita lihat soalnya ya. Ini kakak buatkan adalah soal suku banyak ya yang dibagi dengan berderajat 2. Ini contoh soalnya. Suku banyak fx dibagi x kurang 1 sisanya 3, sedangkan jika dibagi dengan x kurang 2 sisanya 4, maka fx dibagi dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2 sisanya adalah. Nah, adik-adik, kalau soal yang adik-adik hadapi adalah pilihan berganda, maka kita boleh gunakan triknya. Apa yang menjadi konsep deking di Ganesha operation, maka adik-adik tinggal mudah untuk menyelesaikan soalnya. Ingat adik-adik sekalian, jika dibagi x kurang 1, sisanya 3, ingat dapatin 3 itu dari mana sih? Substitusi pembuat nolnya, betul. Substitusi aja pembuat nolnya. Apa pembuat nolnya nih adik-adik? 1. Maka adik gantikan ke setiap pilihan. Yang menghasilkan 3 yang mana? Yang A bukan. Karena min 1 kurang 2 min 3. 1 tambah 1 bukan. 1 tambah 2 benar. 3 ya. 2 tambah 1 benar juga. 4 dikurang 1 benar juga. C, D, E itu benar. Maka lakukan lagi hal yang sama untuk data yang lain. X kurang 2 sisa 4. Berarti substitusi 2 hasilnya harus 4. Maka coba kita lihat C, D, E tadi. Yang mana kita masukin X-nya 2 hasilnya 4. Maka jawabannya adalah C. Nah, kalau konsep dasarnya adik-adik ini kita selesaikan. Dari data kita sesuaikan dulu data-data yang ada. Jika dibagi X kurang 1 maka sisanya 3. Kita tulis seperti ini ya. Kemudian katanya dibagi dengan X kurang 2 sisanya 4. Kita dapat data F2 sama dengan 4. Dan pertanyaannya adalah Fx jika dibagi oleh X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, ini kita faktorin dulu adik-adik, supaya kita dapatkan pembuat nolnya. Tentunya sisanya dalam bentuk Px ditambah Q. Oke, pembuat nolnya ini apa adik-adik? Ya, 1 dan ini adalah 2. Oke, kita gantikan kemari adik-adik. Maka ketika X-nya kita ganti 1, P ditambah Q sama dengan F1. Ya, karena kita substitusikan 1. Sekarang kita substitusikan 2. Berarti 2P ditambah Q sama dengan F2. Nilai F2 adalah 4. Nah, ini kita eliminasi adik-adik. Kita eliminasikan boleh dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Enggak ada masalah. 2P kurang P hasilnya P. 4 kurang 3 adalah 1. Maka P sama dengan 1. Kita substitusi P tambah Q 3. P-nya 1 loh. Maka 1 ditambah berapa hasilnya 3? Oke, maka Q-nya dapat 2. Lalu kita gantikan. Karena kita sudah dapat berapa nilai P dan Q. Sisanya adalah Px ditambah Q. P-nya ganti 1 menjadi X ditambah 2. Oke, sampai ketemu di video berikutnya adik-adik. Semangat terus untuk melatih diri menjawab soal.